Dari tambar mana? Nggak mungkin dari batu kan? Oke. Justru kegelisahan hidup yang mereka peroleh, ya, ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup hanya bisa diperoleh dari hati dipenuhi hidayah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu, cita-cita kalau teraih menimbulkan kegundahan kecuali satu, sukses meraih ridho Allah. Titik. Yang lainnya galau. Apa itu galau? Itu wajah galau. Hati sedang galau. Tidak ada kepastian untuk memilih. Itu namanya galau. Hadirin sekalian, perlu diketahui, orang yang sekarang ini sukses, umpamanya jadi gubernur, galau, gelisah. Apakah pilkada depan jadi? Apakah saya bisa menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan rakyat? Beli motor juga, mobil juga begitu, kalau dihantui dengan mungkin tabrakan atau dibawa maling. Rumah juga begitu, kalau dengan nanti suatu ketika akan lampu. Nggak ada kecuali sukses untuk meraih ridho Allah. Dengan demikian, orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu menghadap Allah, fokus dengan sibuk beramal akhirat. Titik. Menghadap Allah. Mau sekarang di rumah, di luar, di mana aja. Selalu fokus menghadap Allah dengan sibuk amal akhirat. Dengan demikian konsentrasi utamanya adalah akhirat oriented. Aku ngelayanin suami. Akhirat yang saya nggak usah ngerundel. Nggak usah nanti apalagi nggak dipuji suami ngambek. Itu menunjukkan nggak ikhlas. Itu makanan dikritik aja langsung ngambek 2 minggu nggak masak. Itu. Ini nggak benar, nggak ikhlas. Orang itu kalau ikhlas, Bu, lihat kata orang Jawa, tutwuri handayani. Kok tutwuri? Ya. Ing ngarsa sung tulodo. Nah. Ing madya bangun karso tutwuri handayani. Mau jadi buntut tengah depan sama aja. Jangan sekarang ing ngarsa bikin sengsara. Ing madya ngentekno bondo tuturi ngecoki. Nah ini nih manusia celaka. Jangan. Coba lihat, Bu, Masya Allah. Ibu kan nggak pernah kepikir manusia terhormat di hadapan Rasulullah ternyata tukang sapu. Subhanallah. Karena keikhlasan si perempuan tersebut menyapu masjidnya Rasulullah yang mungkin tidak dipikirkan oleh banyak orang ketika itu. Dicari kuburannya sama Rasulullah, disolatin di atas kuburan. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, yang penting akhirat orientednya. Apapun yang anak kerjakan, bukan ada yang rendah, ada yang pekerjaan rendahan, pekerjaan bagus, pekerjaan bergengsi, nggak ada. Makanya ibu ngerjai apa saja, insya Allah tuntas. Nah, tadi saya kembali lagi dalam masalah menghadapi masalah. Tolong gini, pikirkan dulu. Terus kemudian petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, budayakan. Contoh sekarang masalah merubah kebiasaan suami ngerokok. Ayo kita pikirkan, Mas. Diskusikan sama suami istri. Kalau enggak sama orang lain. Kenapa Mas ngerokok terus? Apa enggak takut bahaya? Kalau mati duluan saya jadi janda gimana, Mas? Itu, ya udah terserah kamu. Itu. Biasanya orang ngerokok itu nekat banget, nekat. Diberitahu mati ini pokoknya ini aja ngelempeng aja. Ada kadang-kadang, Pak, coba bayangkan. Bapak kalau sekarang nggak ngerokok 30 tahun. Ada yang ngerokok 30 tahun. 35. Kalau 1 bungkus, 2 bungkus udah bisa beli angkot. Malah balik tanya, Bapak udah bisa beli angkot? Belum, kasihan deh, ngerokok enggak, beli angkot enggak, mendingan gue. Itu kan kurang ajar tuh orang. Itu kadang-kadang diingetin, Pak, jangan merokok. Merokok itu menyebabkan paru-paru yang ngerokok rupa-rupa penyakitnya. Itu ngeyel. Itu saya nggak ngerokok juga nggak bisa beli terkok, Mas. Itu ya. Udah deh, ngerokok miskin, nggak ngerokok miskin. Ya udah sekalian aja. Itu. Nah, kita petakan, diskusikan. Kemudian setelah itu
kita coba mulai. Butuh hanya membiasakan, merubah itu 40 hari. Contoh aja ibu kalau nggak percaya. Ibu kalau punya rumah, biasa masuk rumah pintu samping, sulit nggak masuk rumah depan? Itu sampai pintu samping didandani sama tukang, masih aja keblosok. Masih juga lewat situ. Bu, kan udah dibenahi. Oh iya, nobrok juga. Coba, karena apa? Kebiasaan. Oleh karena itu di sini nggak ada yang sulit. Masalahnya tinggal pikirkan, diskusikan, kemudian petakan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ya, banyak hal menuju rumah tanpa irama untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Contoh aja ada masalah-masalah kaitannya dengan jalan-jalan. Ya kadang-kadang masalah sepele loh bisa menjadi ruwet. Jalan-jalan suami pengennya ya udahlah deket-deket aja mah, kita nggak usah jauh-jauh, Jonggol ada, Taman Mini ada. Itu mah bukan jalan-jalan mas, ngelompat aja udah. Itu sekali-kali kayak ke Anyer, terus kemana lagi? Ke ini. Dipetakan, kira-kira kalau ke Anyer cukup nggak dananya? Terus kemudian nanti capek, ke depan ini ada nggak suami ini tugas agak berat, yang butuh keluar kota, kemudian setelah itu anak ini siap nggak? Nanti jangan-jangan setelah jauh, jalan-jalannya duit udah terkuras, capek, sakit, sekolahnya nanti malah terlantar loh. Ini perlu dipetakan. Oke, kalau sudah, deal. Selesai, kok nggak ada harus kita bikin, gara-gara mudik aja cerai. Itu kan gitu, hanya duluan ke rumah bapak apa ke rumah mertua, itu tok itu. Akhirnya jelek ini, ini apa, hina-hinaan. Mas, kamu udah nggak seneng ya sama bapak gue? Kok ngomong begitu sih, Ma? Buktinya diajak mudik sekali aja ke rumah orang tua saya dulu. Nggak pernah mau, tiap tahun bapaknya terus. Itu. Emang bapak saya harganya apa mas? Gitu. Ya harganya banyak lah bisa dinilai. Nah itu kan tegang. Contoh aja masalah milih sekolah. Kadang-kadang kan bisa crash kan. Coba kita bikin SWOT aja. Untung ruginya. Kalau sekolah A, untungnya 1, 2, 3, 4. Dipetakan. 1, hafalan Qur'annya. 2, anak saya jago matematika di sana keturutan. 3, deket. 4, 5, 6. Ruginya 1, 2, 3, 4. Berarti banyak untungnya ruginya. 1 sekolah kita bikin lagi. SWOT, insya Allah. Oh ini cuma 5. Ini 5 true. Berarti kita pilih yang banyak untungnya. Itu kan enak. Setelah itu mulai kita eksekusi, kerjakan, kemudian biasakan. Kalau sudah menjadi kebiasaan terus-menerus, insya Allah menjadi budaya. Contoh ibu maaf yang mungkin dulu tidak jilbaban, kemudian jilbaban. Mungkin rada gatel. Terus kayaknya berat. Rasanya kayak anak tumone, padahal nggak ada. Terus gerah macam-macam ini. Terus kadang-kadang kebiasaannya itu masih tersisa sampai sekarang, ditarikin aja. Itu. Nah, itu kan menjadi budaya kan akhirnya. Sekarang nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya. Bahkan banyak orang yang naik motor, naik mobil bisa lepas stang karena sudah menjadi budaya. Iya. Coba ibu kalau ngelihat orang senam itu kan Masya Allah, jangankan senam, ibu ngelompat aja kepleset. Tapi karena sudah menjadi kerjaannya, kebiasaannya, subhanallah. Kalau ngelihat gerakan-gerakan orang senam itu kan, ya kan? Begitu juga, apapun, semua karena biasa. Dengan demikian, kita sekarang mencoba satu-satu, biasakan duha. Sekali, 2 kali gagal, insya Allah kena kok. Terus kemudian tahajud sekali, 2 kali, kena. Enggak ada sesuatu yang berat. Yang ada adalah membiasakan. Sesuatu itu biasanya butuh proses. Dan tolong dijamkan, tidak ada orang yang lemah. Yang ada hanyalah orang yang belum mengetahui kelebihannya. Dengan demikian kita coba, bismillah, mulai
apalagi kita punya Allah. Sehingga di sini Allah berfirman, lihat bukunya. Yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati. Fokuslah untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghina. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Masya Allah. Orang itu betul, Bu. Kalau fokus, ya, penuhi panggilan Allah, ngejar yang punya rezeki, rezeki itu datang. Lah anehnya itu orang sekarang itu banyak yang ngejar rezeki, kurang ngejar yang punya rezeki. Itulah. Apalagi apa tadi? Banyak orang yang mengejar rezeki tapi kurang mengejar yang punya rezeki. Siapa? Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberi rezeki, lagi kuat di dalam memberinya. Buktinya tidak ada satu makhluk pun yang tidak punya jatah rezeki. Dan ajaibnya Allah membagi rezeki, Bu. Kotoran buat makhluk lain, rezeki buat makhluk lain. Iya kan? Contoh aja kotoran kita itu, Bu, kalau lagi nongkrong di tempat itu, ditunggu ribuan bahkan jutaan makhluk Allah. Yang virus kecil-kecil, yang ini belum leleknya. Giliran gemuk, siapa yang mecel? Nah itu, yang di depan kita semua nih, gitu kan gitu. Subhanallah. Makanya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh untuk kita. Sehingga kita itu ditantang oleh Allah. Afara'aytum ma tumnun. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Apakah kalian tidak memperhatikan mani ketika memancar? Apakah kalian yang menciptakan atau kami? أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Apakah kalian tidak memperhatikan ketika tumbuhan besar merekah? Apakah kalian yang meninggikan atau kami? أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kamu minum? Apakah kalian yang menurunkan dari langit atau kami? Bahkan Allah melanjutkan, لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Kalau seandainya air itu saya jadikan keruh dan asin terus, bisa enggak kamu bikin tawar dan jernih? Subhanallah. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kamu nyalakan? Pohonnya kamu yang menumbuhkan atau kami? Ini adalah nikmat kehidupan. Mani sumber kehidupan manusia, tanaman sumber kehidupan tubuh manusia, air buat untuk seluruh kehidupan, dan api untuk menghidupkan segala yang harusnya dimasak. Semua nikmat Allah. Kalau memang begitu, pantaslah Allah menegur kita sampai lebih 28 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ya, kalau kita ingat nikmat, ya, marajal bahrain, ya. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi kenikmatan yang paling puncak kemudian diakhiri dengan tabarakasmu. Puncaknya Ar-Rahman. Sebetulnya Bu, kalau Ibu mau tahu, surat Ar-Rahman itu tafsirnya Allah, namanya Ar-Rahman. Konsekuensi Rahmannya Allah, semua surat itu. Diawali dengan rahmat Allah yang paling tertinggi apa? Al-Quran. Kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Setelah Allah menjelaskan alam semesta bersama bintang planet bulannya, baru ke manusia. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus semua sampai akhirnya ke surga, ke akhirat. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai akhirnya surga, kenikmatan yang ada di dalam surga semua, akhirnya Allah mengajak kita untuk mengakui tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Makanya Ar-Rahman atau surat Ar-Rahman adalah sejatinya tafsir dari nama Allah Ar-Rahman. Kalau ibu ingin tahu kebesaran Ar-Rahman, baca itu surat. Tayyib, jam berapa ya? Waduh, sudah habis. Sudah habis kan Bu ya? Kurang berapa jam? Sampai jam 5. Oke, kita lanjutin ini dikit. Ya bani Adam, amla'u yadaika rizqa, aku akan penuhi tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, la tuba'idni, jangan kau jauh dariku. Allah itu subhanallah, kalau kita kejar, di dalam hadits qudsi, man taqarraba ilayya masyian taqarrabtu ilaihi harwalatan, subhanallah. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan jalan, aku akan dekat dengan dia, ke dia lari kencang. Allah itu senang untuk kita dekati. Allah itu senang untuk kita ibadahi. Jangan menjauh. Rahmat enggak ada, celaka jelas. Di samping itu, fa'amla'u qalba faqran, saya akan penuhi hatimu dengan kemiskinan, wa amla'u yadaika syughlah. Seluruh manusia dari berbagai macam profesi, asal usul, latar belakang, semuanya berharap hidupnya jauh dari kegelisahan dan kemalangan. Betul. Tidak ada jalan yang paling baik untuk melenyapkan kegelisahan, mendatangkan kebahagiaan kecuali dengan mengkonsentrasikan diri kepada Allah, beramal dengan ikhlas karena Allah, dan beribadah sesuai dengan syariat, menghadapi masalah dengan lapang dada, tenang hati, menyelesaikan problem hidup dengan tenang hati, bersikap qanaah terhadap nafsu rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Karena pada akhirnya kata Rasul, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kaya bukan kaya materi, tapi kaya adalah kaya hati. Maksudnya, relung hati ini semakin lebar untuk mewadahi kalimat yang namanya bahagia, maka orang itu akan menemukan titik-titik cerah kebahagiaan. Makanya hati itu ibarat wadah. Semakin daya tampung cinta,
kasih sayang, kebahagiaan itu luas, maka orang tersebut akan semakin mendapatkan timbaan air yang banyak. Kata Umar bin Khattab, wahai manusia, sesungguhnya sebagian sifat rakus merupakan bagian dari kemiskinan. Tidak berharap dari manusia merupakan suatu kecukupan, dan sungguh Anda mengumpulkan harta yang tidak Anda makan. Anda berangan-angan dengan sesuatu yang tidak mungkin Anda gapai. Ketahuilah bahwa sebagian dari kikir adalah cabang dari kemunafikan, maka berinfaklah karena demikian itu lebih baik buat diri Anda. Gini rahasia. Infak, saya akhiri dengan masalah infak. Ibu, sedekah itu bukan miliknya Pak Yusuf Mansur aja. Sedekah adalah berkahnya syariat Islam. Sehingga terkesan kalau sudah masalah zakat, infak, sedekah milik ustadz ini. Kalau zikir milik ustadz ini, enggak. Islam tidak mengenal monopoli ibadah dan kaplingan syariat. Saya ingin sampaikan beberapa hadis biar kita lebih yakin. Akan ketika mengeluarkan harta, satu, pernah ada orang yang infak rahasia, dikasihkan pelacur. Subhanallah, ini menunjukkan juga ibu tidak akan ditanya dan tidak ada masalah infak itu disalahgunakan orang. Ya, makanya yang penting niat kita, ikhlas kita. Yaitu, tapi jangan terus, Pak, saya itu kalau 1 juta, 2 juta nggak ikhlas, Pak. Kalau 5.000, 10.000 ikhlas. Tapi masjid nggak selesai, Bu. Ya, masjid butuhnya duit, nggak butuh ikhlas. Itu kan gitu. Nah, oke. Kata orang tersebut yang infak, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya dia berhenti melacur. Berhenti benar. Hari kemudian, pencuri dikasih infak. Orang pada ngomong sekampung, ini orang pencuri dikasih infak. Ini yang ngasih siapa sih? Diomongin dia, tenang, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya dia berhenti mencuri. Berhenti benar. Terakhir malah lebih ajaib, orang kaya dikasih infak. Subhanallah, lebih ngomel lagi. Ini aneh lagi kata orang. Orang udah duitnya banyak malah dikasih infak. Dia ngomong apa? Ya Allah, mudah-mudahan si kaya yang pelit itu niru saya. Pada suatu ketika ada seorang yang melihat hujan turun lokal. Kalau hujan turun semua daerah itu enggak ajaib. Hujan turun lokal, anehnya keluar suara dari mendung itu menyebut-nyebut nama orang. Kemudian hujan turun di suatu tempat. Dilihat dari kejauhan orang tersebut tertarik dan ini suatu keajaiban, akhirnya dikejar. Sesampainya di tempat sawah itu melihat orang yang ngatur sawahnya yang sedang banyak air supaya tidak meluber. Akhirnya orang tersebut bertanya, wahai fulan, namamu siapa? Kenapa kamu nanya nama saya? Setelah diberitahu, sungguh wahai fulan, namamu disebut di langit tadi tidak kurang tidak lebih. Ada apa wahai fulan? Kata orang tersebut, tidaklah aku menanam suatu tanaman, melainkan setelah panen, 1/3 untuk berikan makan keluarga saya, 1/3 saya kembalikan untuk ditanam, 1/3 untuk fakir, miskin, dan orang yang membutuhkan. Mana qasamalun min shadaqah, harta tidak akan bakal kurang dari karena disedekahkan, cuma masalahnya satu, yakin enggak? Buktinya Abu Bakar yakin hartanya dikasihkan semua, tidak ada masalah. Umar aja kalah. Masalahnya sekarang itu yakin. Kalau nggak yakin juga malah nanti digoda sama setan. Itu diganggu. Apalagi kalau dia itu berprinsip begini, zuhud itu kamu lebih yakin apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan kamu. Kamu dipuji, dicaci sama saja, bahkan mendingan dicaci, diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Kalau dipuji-puji itu nggak ada kenyataannya. Merugikan kita. Kita bangga dengan sesuatu yang palsu, untuk apa?
Tapi kalau diomongin orang kenyataan, koreksi. Kalau enggak buat simpanan akhirat, no. Enggak ada yang enggak butuh. Ya, kecuali orang enggak sehat akalnya. Dengan demikian, kita kembali lagi itu. Rasul juga mengatakan setiap pagi itu ada 2 malaikat yang selalu memanggil-manggil mengatakan, ya Allah, berilah ganti orang yang infak. Yang satunya, ya Allah, berikan ludes orang yang menahan bakhil. Maka Allah katakan, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghapus keberkahan riba dan meningkatkan keberkahan sedekah. Dan tolong Bu, diperhatikan. Di samping bikin harta berkah, hati juga Masya Allah tidak dibikin cinta dunia karena gampang lepas. Karena udah dibiasakan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kesenjangan sosial hilang insya Allah. Dan orang bakhil itu nggak disenengin Allah, nggak disenengin Rasul. Manusia, kucing aja nggak seneng Bu. Makan ditungguin, tulang aja nggak nyisa kata kucing nih, dasar nih orang. Ngeong gitu, balik dia. Makanya sekarang nggak banyak ditungguin. Itu. Karena kucing juga nggak tahu kalau ada tenaga teknologi presto. Itu. Tulangnya jeremuk apalagi dagingnya. Makanya kucing-kucing sekarang juga sudah mulai kenal teknologi presto ini. Nggak ditungguin. Kata kucing paling di presto deh. Gitu. Ya kan gitu. Nah, ini soal masalah kaitannya dengan infak. Dilatih. Latihannya gini Bu. Tolong kalau ke masjid, ke taklim atau ada infaknya itu cabut duit yang paling gede. Nah itu. Kalau enggak bisa. Cari yang paling gede dulu 5.000. Kasih. Tumpukan 1.000, 2.000, 5.000. Nah, cabut paling gede. Bismillah. Alhamdulillah kena. Masuk kota. Tingkatin lagi. 10.000. Cabut. Alhamdulillah kena. Tingkatin lagi. 20.000. Waduh, licin mas. Kan gitu. Rodok licin ini kan gitu. Cabut kena. Alhamdulillah. Tingkatin lagi. 50.000, 100. Waduh, ini kayak nyambut linggis mas di tembok. Susah banget. Enggak kena. Nah insya Allah, pelan-pelan kena itu. Jangan sekarang trennya di masjid-masjid itu gambar pedang Patimura aja itu yang banyak. Kotak 1 sampai 10 itu didominasi oleh pedang Patimura. Kapan selesai itu masjid? Yatim piatu gimana bisa sejahtera? Sarana dakwah Islam bagaimana lancar? Makanya di sini ajaib, duit dibuang-buang, kadang untuk selamatan, kadang untuk acara aneh-aneh. Saya kalkulasi aja Bu, yang duit nganggur tidur di atas kuburan berupa kijing nisan itu kalau kita bikin rata-rata yang di tembok itu kan 500.000 itu. Kalau seluruh Indonesia kuburan kaum muslimin ini jumlahnya kita bikin kasar aja 1,5 juta, coba kaliin 500. Nggak manfaat, dimut nggak kena, digigit alot. Ini siapa sing ngasih ngambil manfaat, gitu. Belum rokoknya tadi, perokok Indonesia sekarang ini 83 juta. Kalau satu harinya 10.000 berarti 830 miliar per hari infak untuk orang non-muslim. Karena yang punya pabrik rokok internasional semuanya rata-rata kafir dan Yahudi. Dari mulai Morris International, terus kemudian British American Tobacco, kemudian apa lagi yang milik Japan Tobacco, China's Tobacco, semuanya non-muslim. Di Indonesia juga dari mulai Jarum Super, Godang, Bentul, terus apa lagi yang satunya, Sampurna. Bahkan Sampurna itu 97% sudah dimiliki oleh Morris International. Itu masuk kaum muslimin infak ke gereja. Nah itu. Nah kalau kita hitung-hitung habis ternyata. Tapi anehnya yang TPA nggak bisa bayar. Masjid, dakwah ini. Makanya kebanyakan apalagi pesantren nyanyinya ya dana.
Ya dana, ya dana, dana. Nggak tahu itu kok nyanyinya orang Islam dulu, orang Kristen di gereja gitu loh. Karena kekurangan dana. Ya dana, dana. Karena kekurangan dana. Itu Masya Allah. Ya, sedih kita rasanya. Itu. Tapi kalau sudah untuk yang selamatan itu, Masya Allah, kalau saya kalkulasi, setiap tahun kalau yang selamatan di Indonesia ini 1 juta aja, rata-rata 5 juta. Itu udah subhanallah. Dan bahkan lebih. Contoh aja apalagi yang tokoh-tokoh besar, itu ngundang marawis 1.000 aja itu berapa ribu ngasih ongkosnya. Belum lagi makanannya, belum lagi transportnya. Itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini lancar. Demikian saya kira mukaddimah dulu. Nah nanti kita lanjutkan isinya. Kayaknya nggak ada pertanyaan jadi nggak perlu dijawab. Ada. Itu. Tapi sudah capek ini. Ustadz, suami dan anak mana keutamaannya? Maksudnya? Kalau dalam waktu bersamaan membutuhkan perhatian kita, ya dibagi-bagi, ya nggak usah iri-irian. Begitu juga suami yang fleksibel lah. Katanya Allah, al-mu'minuna hayyinuna layyinun. Mukmin itu fleksibel, mudahan gitu loh. Apalagi hal-hal yang sifatnya itu teknik, nggak ada dalil, nggak usah ngotot, nggak usah kekeh, nggak usah kereng-kerengan. Contoh aja masalah bikin teh, ya kadang-kadang suami itu protokoler banget. Dek, mosok sih bikin teh, itu pegangannya diletakin di sini. Itu coba dong yang sanceng sopan sama suami itu ngeletakin, mosok cantolannya di sono, duduknya di sini, itu kan. Itu aja jadi masalah. Itu protokoler karena orang keraton, itu kan gitu. Itu Masya Allah itu. Itu aja jadi masalah. Udahlah fleksibel aja, wong gitu tinggal muter aja, merepot sih, muter aja. Udah, makanya istrinya juga sebel banget, mas gitu aja, protokoler banget, puter aja sendiri, masa nggak bisa? Nah akhirnya jengkel juga. Udah deh, lo kan udah gede, bikin sendiri. Gitu. Nah, begitu juga, tolong ibu jangan mentang-mentang punya pembantu, pelayanan suami diserahkan semua sama pembantu. Dek, tolong bikinin kopi. Mbak, tolong mbak, kopi ya. Itu tehnya ini pakai teh adem sari. Ya, gulanya sekian aja itu. Bu, tolong ini siapin ini ya bu ya, mau pergi nih apa kaos kaki sama sepatu. Mbak, tolong ya mbak. Aduh semua. Ini bisa berubah status loh mbak. Itu kan, tolong hati-hati. Jangan serba pembantu, bisa berubah status. No, paham? Alhamdulillah. Itu. Kadang-kadang dikit-dikit gitu. Nah, diperhatikan, bolehlah diselingi. Ya selingannya itu 21 lah. Apa? 41, 4 kali ibu, 1 pembantu, gitu boleh gitu. Kalau 1-4 repot. Itu kan gitu. Sekali ngelayani, 4-nya pembantu. Ini kembali gitu. Bahkan tolong dicamkan, benteng tidak lebih penting daripada istana. Suami ketika di rumah, kalau bisa. Suami ini kan tidak selamanya terus di rumah. Skala pergi. Rumah ada terus. Dulu kan suami daripada rumah. Kadang-kadang ada sebagian ibu lucu, suaminya jarang-jarang di rumah. Sekali di rumah ditinggal aja. Kadang kompornya yang diulek-ulek. Yang kalau nggak gitu sibuk nyusuin anaknya. Yang kadang-kadang apa aja dikerjai. Suaminya akhirnya pergi. Nanti diteleponi terus. Mas kapan pulang? Ya ngapain pulang? Itu. Di rumah juga begitu-begitu aja, kagak ada lainnya. Itu. Kagak ada istimewanya. Itu. Nah itu bermasalah. Kita itu butuh seni, segala sesuatu itu butuh inovasi.
Sholat Idul Fitri atau Adha, setiap imam mengucapkan takbir, apakah kita mengangkat tangan atau tidak? Bagi seorang makmum, kalau memang dia itu pendapat mengangkat, maka imam dan makmum mengangkat. Semua takbiratul ihram itu, semua takbiratul ihram sama takbiratul ziyadah, takbir ngangkat. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, dan saya lebih mengatakan mengangkat tangan semua takbir pendapat Imam Syafi'i qiyas lebih tepat dari sisi qiyas. Kenapa? Simbol daripada penyerahan ketika kita itu berdiri adalah ungkapan penyerahan dan menyerah ke musuh. Biasanya angkat kaki apa angkat tangan, Bu? Masya Allah. Jadi ketika kita itu angkat tangan, menunjukkan kita nyerah kepada Allah, ya. Makanya dianjurkan kita itu angkat tangan. Ya Allah, aku nyerah. Habis itu diborgol sama Allah. Ayo, lo mau kemana? Jangan kemana-mana. Sujud, ruku. Iya ya Allah, udah saya turuti semua. Karena udah diborgol. Ditangkap musuh, menyerah. Diborgol sama Allah. Sampai kita menghinakan diri terakhir dengan sujud. Subhanallah. Makanya kata Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid, saat paling dekat seorang hamba adalah ketika sujud. Karena itu, sehingga sholat itu bukan kerjaan yang Masya Allah ringan, berat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Karena kita itu sedang seakan-akan setelah kita itu menyerah, ditangkap oleh Allah, dan bahkan kita disuruh mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketundukan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini berarti terjadi penyerahan zahir batin, sehingga salat itu diawali dengan penyerahan, diproses dengan ketundukan, diakhiri dengan kehinaan dan penghinaan diri kepada Allah berupa sujud. Buktinya penghinaan, lihat bentuk tubuh yang paling terhormat diletakkan rendah nyungsep di tanah. Mana yang paling tinggi, Ibu? Ketika sujud yang paling tinggi apa? Subhanallah. Udah gitu disuruh baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya Allah, maha suci Engkau yang tertinggi. Aku ini rendah, hina, kere. Udah pokoknya butuh, dhaif, miskin, fakir sama kamu ya Allah. Makanya Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ila Allah. Wahai orang, ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu kaya lagi terpuji. Karena tidak semua kaya terpuji kan. Allah itu ghani, hamid. Masya Allah. Apa ragu kita akan kasih sayangnya, rahmatnya? Nggak mungkin. Oke, orang dalam Al-Quran disebutkan orang baik berpasangan dengan orang baik, orang buruk pasangan orang buruk. Mohon penjelasannya gini, Ibu. Ayat itu memberikan makna seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, at-thayyibatu, kalimat-kalimat yang baik, lit-thayyibina, biasanya keluar dari mulut orang baik juga. Wat-tayyibuna, begitu juga orang-orang baik, lit-tayyibat, biasanya keluarnya juga baik-baik amalnya. Tapi ada yang mengatakan at-tayyibatu, wanita-wanita yang baik, lit-tayyibin, untuk laki-laki yang baik. Namun tolong dicamkan, walaupun ayat ini lafadznya khobar, yaitu berita, tetapi sejatinya maknanya adalah insya, yaitu perintah. Artinya gini loh Bu, kalau kamu merasa baik, tolong dong kalau cari jodoh, cari yang baik. Nah gitu. Jangan terus, saya juga baik, insya Allah, otomatis nanti yang datang baik. Oh belum tentu. Banyak orang-orang yang Masya Allah ngaji, ya,
ahli sunnah, ternyata dapat jamaah tabligh ada, karena mirip. Itu akhirnya kecolongan. Subhanallah, itu nangis seumur hidup terus. Ya Allah mbak keliru alamat. Itu kan gitu. Karena mirip-mirip. Makanya di sini Allah perintahkan fankihu ma taba. Fankihu. Rasul juga mengungkapkan dengan kalimat perintah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, perintah. Juga dalam hadis yang lainnya, idza ja'akum man tardawdinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika telah datang kepadamu orang yang baik agama akhlaknya, nikahkan. Berarti di sini lafadznya khabar sebetulnya adalah maknanya itu merintah. Kalau kamu itu merasa baik, tolong kalau cari jodoh yang baik juga. Karena repot loh. Kalau ini sholat, ini nggak sholat, nggak bisa. Itu, lagi mau sholat diajak keluar, repot. Umpamanya sekarang yang satunya seneng taklim, yang satunya tidak, nggak bisa ketemu. Bahkan Imam Fudail bin Iyad, siapa yang menikahkan anaknya, putrinya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Karena putus. Jangankan setelah nikah aja nggak bisa hadir karena acaranya macam-macam. Jumat marawisan, Sabtu jaipongan, Minggu layar tancap, antum bisa hadir? Nggak bisa. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, man zawwaja karimatahu bi falsikin faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan orang bejat, orang fasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Kenapa? Karena rahimnya sudah nggak nyambung lagi. Orang-orang baik nanti putus jadi orang jahat semua. Karena bapaknya yang menentukan kan. Gitu. Anaknya ikut bapaknya, semua ikut putus. Dan berapa banyak seperti itu. Contoh aja, anak-anaknya orang baik setelah masuk PKI kan jadi PKI semua. Dulu Islam awal-awal SDI berubah menjadi SI kemudian pecah menjadi SI putih sama SI merah. SI merah akhirnya mendirikan PKI, itu semuanya anak-anak muslim yang taat bapaknya. Ya dari mulai Musa, kemudian Aidit, DN Aidit, itu DN itu Ja'far Nawawi Aidit namanya. Cuma setelah dia masuk PKI dirubah sendiri, Dwipa Nusantara. Enggak seneng nama Islam aja, enggak seneng apalagi Islamnya. Padahal kalau orang Jawa, kalau dulu kan ejaan kan J ditulis DJ, ya DJ. Kalau sekarang kan J, itu Ja'far Nawawi Aidit, DN Aidit. Itu. Udah setelah masuk PKI udah hilang semua, bahkan benci agama Islam sampai nama aja nggak mau Islam. Dwipa Nusantara Aidit, dan akhirnya kerjasama dengan Rusia dan Cina terutama, akhirnya muncullah pecah sampai berapa 2 kali 4 tahun, yang paling besar 2 kali tahun 48, kemudian pecah lagi 63 dan berdiri PKI itu tahun 1910. Kemudian disusul setelah itu SI Putih mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Karena orang tradisional gatel melihat reformis berdiri, maka orang-orang tradisional mendirikan gerakan Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ini sejarah ya, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Oke. Ini terakhir. Ada hadis sebaik-baik wanita berada di dalam rumah suaminya. Kalau setiap hari saya pergi ke majelis ilmu, ya nggak apa-apa. Ini juga saklek kalau nanti dipahami, nggak boleh keluar, ngendon aja. Terus di sono dikasih kerangkeng, nggak boleh keluar. Itu maknanya gini loh Bu. Waqarna, maka Allah kan berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah tinggal di rumah, jangan keluar tabarruj seperti orang jahiliyah dulu. Artinya boleh keluar untuk hajat, ngaji, ke apa namanya ke pasar ini, tapi tolong keluarnya jaga fitnah.
Kadang ibu-ibu kadang-kadang sebagian ganjen banget sama tukang sayur. Itu akhirnya suaminya cemburu. Makanya profesi yang paling disenangi perempuan ya tukang sayur. Itu pagi-pagi jam 8 udah dikerubut kanan kiri itu ya. Nah, itu hati-hati ya, jangan murah senyum, pengen murah harga itu. Ini tolong dikontrol, keluar pasar juga begitu. Dengan demikian insya Allah yang penting tidak fitnah, itu aja. Tidak ada masalah. Cuman jangan sampai terus keluar-keluar ngaji, lupa rumah. Ada yang keliru juga, aslinya rumah. Suaminya terlantar, anaknya terlantar, rumahnya diserin pembantu. Keliling terus dari taklim ke taklim. Aduh ini ya repot ini nanti ngerusak, nggak boleh. Kalau istri melayani suami kemudian ngerutu karena suami kadang-kadang bikin kesel hati. Ya iyalah, masa tetangga yang bikin kesel hati? Bu, tolong dijamkan. Penyakit itu rata-rata dari dekat. Contoh, orang musibahnya renang tenggelam, ya kan? Naik mobil ketubruk, terjun jatuh. Nggak mungkin ada orang, waduh mas saya itu jatuh gara-gara renang. Ya sulit untuk itu, paling kepleset. Waduh mas saya tidak gara-gara renang jadi ketubruk. Nggak mungkin, antum ngomong apa ya? Nah, namanya orang menjadi musuh paling dekat adalah orang yang menjadi paling dekat. Makanya di sini di covernya Bu lihat. Barang siapa, tolong, bila Anda tidak mampu menjadikan seseorang sebagai teman, maka Anda jangan menjadikan dia sebagai musuh. Itu kunci. Kalau ibu gagal menjadikan orang sebagai teman, ibu jadikan musuh, paling bahaya. Paling bahaya. Nah, saat kesel itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin ada orang kesel tanpa sebab, berarti konslet. Ya, berarti di sini udah mulai perlu dibawa ke sumber waras. Pasti ada sebabnya, entah muka suami juga nggak bikin gairah, atau mungkin lingkungan kanan kiri, mungkin tetangga juga resek, suami jadi pelampiasan, atau mungkin suasana hati, terutama saat tanggal 13, 14, 15, itu lagi gundah, galau, dan gampang temperamen orang itu. Bukan karena hanya duitnya sudah mulai nipis tuh belanja, tapi ternyata gravitasi bumi yang mempengaruhi air laut aja pasang, apalagi darah. Makanya dianjurkan puasa tanggal itu, supaya untuk menekan temperamen. Tanggal 17, 19, 21 dibekam, Masya Allah jempol. Dengan demikian, itu berarti kita harus sembuhkan. Berarti sebabnya ini, itu. Terus ibu kesel itu lumrah, wajar, tapi jangan diterusin, gitu loh. Orang kesel, capek ini. Makanya di sini tipikal orang di dalam menangani, memanage atau mengolah atau aduh sampai ini apa ya mau ngomong apa gue. Ya pokoknya itu deh. Siapa yang ingin mengolah emosional, tolong perhatikan. Orang emosi itu ada 4 jenis. Ada orang yang gampang marah, gampang sembuh. Ini biasanya tipikalnya orang cerewet. Itu orang cerewet ini, kadang Masya Allah. Tapi kelebihannya orang cerewet, orang bawel itu Masya Allah. Kalau ngerjai apa aja tuntas, semangat hidupnya tinggi, biasanya. Makanya kalau nyapu itu bersih semua. Tapi ya gitu, gitu. Biasa itu ya. Tapi semangat hidupnya tinggi. Hidupnya tinggi. Dan Masya Allah di bawah-bawah kursi itu tuntas semuanya. Itu ya. Rumah itu jadi bersih, tertata rapi. Itu rezekinya orang cerewet. Itu untungnya orang cerewet ya. Ya. Tapi kadang ada orang yang tipikalnya mendingan dapat begini daripada yang ya pendiam. Tapi Masya Allah diem banget. Tenang banget, umbel beler, tenang. Katok nyantol di ruang tamu, tenang, gitu ya.
Subhanallah, gitu ya. Ada tamu datang 1 jam setengah belum dibikinin teh, tenang udah. Mas, maaf mas, agak lambat, bukan agak lambat nih. Ini tamunya udah pulang. Nah, ada plus minusnya. Tapi ibu, suami yang dapat seperti ini, ya tenang, batinnya nggak banyak diprotes, gitu kan gitu. Nah, oke, dalam hal masalah kaitannya dengan memanage itu marah, itu ada 10 tips. Nanti insya Allah kita akan sampaikan, jangan sini semua, jangan hari ini semua. Nah yang kedua, ada orang yang sulit marah, gampang sembuh. Nah ini orang paling baik. Masya Allah, jarang marah. Tapi sekali marah, langsung sembuh. Itu. Gimana Mbak? Iya, Alhamdulillah. Gampang. Masya Allah, seneng banget punya suami begini. Biasanya cocoknya suami yang, istri yang cerewet tadi itu. Nah ini cocoknya. Ini cocok banget. Gitu. Wah mau dilabrak, mau di ini. Senyum aja. Marah. Sekali-kali marah. Tapi subhanallah. Marah maghrib langsung setelah sholat sembuh. Lagi selesai gitu ya. Ada orang yang tipikalnya gampang marah, sulit sembuh. Ini paling jelek. Paling jelek. Gampang marah, sulit sembuh. Subhanallah, marah tiap hari, tapi gak pernah memaafkan. Itu. Pokoknya udah deh, saya sama orang begitu udah nek aja udah. Udah, sumpah gue 7 turunan kagak bakal mau nginjak rumah dia udah. Demi Allah, pokoknya semua disumpahi, sekampung disumpahi semua. Karena tolong dicamkan ada suatu hikmah, siapa yang bergaul punya teman pengen nggak punya aib, maka keluar nggak punya teman sama sekali. Nggak punya, nggak ada. Nah, yang keempat, ada orang yang gampang, sulit marah, sulit sembuh. Ini juga jenis rada lumayan repot. Kalau terjadi apa-apa, sekali kesenggol. Tapi Masya Allah, orang ini jarang marah. Sekali marah, waduh membahayakan. Membahayakan. Ya, jarang marah. Orangnya lembut, sopan, baik. Ya, sama orang juga nggak suka ngerecokin, nggak suka ini. Tapi sekali marah, teng, Masya Allah. Udah nggak pernah diampunin, bahkan ngeri. Ngamuknya itu ngeri. Ngeri, ya. Nah, kalau yang pertama tadi sudah karakternya seperti itu, kedua, ketiga, keempat. Ini rata-rata marahnya bencong. Itu ya. Sekali marah, wah, ngamuk. Orang-orang yang punya tipikal seperti itu sulit marah. Tapi sekali marah, subhanallah. Makanya perempuan yang wanita yang ke laki yang perempuan itu loh. Itu. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akhiri. Ini 2 pertanyaan tulisannya kurang bagus. Jadi nggak perlu dibaca atau kita baca cepat aja biar nggak kecewa. Maaf Pak, tadi dikatakan segala sesuatu harus diawali bismillah. Yang saya tanyakan, mengapa pada zikir pagi tak ada bismillah gini? Skala ibadah yang sudah ditetapkan Rasul, contoh sholat, nggak perlu biasa, nggak perlu baca bismillah kan? Maka nggak perlu. Makanya di sini kita kecualikan ibadah-ibadah yang Rasul sudah mensyariatkan, tapi Rasul nggak menganjurkan bismillah. Contoh sholat, itu nggak ada bismillah. Gitu. Tapi tawaf, bismillah, Allahu Akbar, ada. Sa'i nggak perlu kan? Langsung inna safa wal marwata min sya'airillah. Jadi kalau sudah seperti ini kita lihat syari'nya, dalilnya bagaimana. Banyak buku berisi tentang kelemahan dan kejelekan istri. Sementara pada kenyataannya banyak para suami yang lupa punya kelemahan. Sebetulnya di sini juga saya jelaskan, ini ibu ini kayaknya nyindir gue nih. Aduh, keki jadinya. Nggak jadi ngisi deh di sini besok.
Di sini Bu, lihat apa namanya bab suami paling disayang istri. Nah itu. Di sini enggak sedikit loh Bu kesalahan seorang istri Bu. Di sini lihat suami wujudkan kerjasama istri dengan baik. Kadang karena sebagai suami cuek dengan kerjaan istrinya, ya kan Bu? Kok nggak ada yang ngomong, ya kan? Iya gitu. Padahal Rasul aja kadang bantu jahit sepatunya, kadang nyulam istri, ini nyulam istri, nyulam pakaian istrinya yang bedah, loh, masya Allah. Mana hadiah Anda untuk istri? Nah ini loh. Kadang hadiah itu mengalir deras ketika khidbah, ta'aruf, menjelang nikah. Sampai bulan madu habis itu lenyap hadiah. Masya Allah, hanya sekedar gantungan kunci, contoh aja. Ya, contoh. Itu enggak datang, itu subhanallah. Ini kemana hadiah? Padahal ada saat-saat baik, contoh aja istri saat lahir, Masya Allah, pasti. Kadang-kadang kan suka nyebut-nyebut, aduh pakaian ini bagus ya, ini bagus ya. Kadang subhanallah, menarik bikin kangen istri. Istri apa namanya, Masya Allah, nggak akan melupakan jasa suami. Kadang biasanya pergi kemana? Ada di mana, di Garut, dodol. Ke Palembang, pempek. Mas, jangan lupa ya pempek. Beliin itu aja. Itu suatu hal yang subhanallah. Jadi harusnya ini masalahnya nggak ada suami nih Bu. Mau nasihatin cuma 3 gelintir itu. Makanya insya Allah besok deh kalau di Taman Mini gue kencengin tuh udah. Pokoknya jangan khawatir, gue bela loh insya Allah. Ya, gue bela itu. Saya itu pembela terdepan, nasib perempuan itu ya. Tuh, oke, jadi jangan ngiri. Bahagikan istri Anda dengan hiburan. Nah itu, tolong hiburan. Perlu merubah rutinitas. Kenali tabiat istri Anda dan bersabarlah. Jangan pinter menghayal. Istri idaman dalam mimpi tok, jangan. Istri pengen cantik ini nggak pernah dibeliin parfum, ya nggak ketemu. Gimana? Tolong bondo dong Mas, gitu loh. Maksud saya suruh cantik tapi nggak pernah ada alatnya, itu. Jangan pinjem pola pikir orang lain, suka nyamain tuh istri ono, perempuan ono, ini itu. Apalagi punya madu, wah bisa tengkar itu. Itu menerima tanggung jawab dengan lapang dada. Nah itu beban hidup banyak sebagai seorang laki-laki, harus tanggung jawab nafkahnya, sekolah anak, ini macam-macam, tapi terima dengan lapang dada. Jangan mudah tersinggung, sensitif. Kritiklah istri Anda dengan lemah lembut, pahamilah perasaan ini. Ibu, kira-kira keluar dari ini enggak Ibu yang Ibu tuntut? Saya kira enggak keluar. Bu, saya nulis ini bukan mengada-ada, berdasarkan realita. Makanya rata-rata yang dikeluhkan perempuan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya semuanya. Iya. Aduh, ini repot juga ya lama-lama ngaji di sini. Nah, habis itu jangan gundah. Badai pasti berlalu. Apa yang menjadi badai rumah tangga? Cemburu buta, adanya dusta, KDRT, campur tangan pihak luar, sifat bakhil, bosan dengan rutinitas, komunikasi macet. Nah ini insya Allah kita akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan, waduh jam 12 ya Bu. Ternyata tidak terasa, waktu cepat berlalu. Dan kita mudah-mudahan yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.